update inovasi baru yang namanya New Hotel Reservation ya. Biasanya hotel-hotel brand besar sudah melakukan upgrading ya di hotel website-nya, di modul reservation-nya, sehingga dulu itu modul reservasi semua hotel rata-rata statik gitu ya. Sekarang kita dynamic, jadi ada interaktif dalam artian kamu bisa melihat kamar yang kamu akan pakai stay itu realnya seperti itu gitu kan. Nah, problem di hotel-hotel di kita itu banyak kan hanya koleksi image fotonya terbatas. Jadi kadang-kadang ada kamar sama-sama tipe deluxe gitu ya. Deluxe satu deluxe city view, yang satu deluxe ocean misalnya. Deluxe ocean-nya ada gambar ocean-nya, tapi dia tidak tahu ada satu kamar yang deluxe ocean-nya mungkin si Windows-nya nggak langsung ke ocean gitu. Jadi ada beberapa kamar yang beda. Nah, beberapa pengalaman terjadi tamu komplain apa yang dia lihat, what you see, what you get, ternyata nggak apa yang dia dapetin gitu ya. Di website-nya kelihatan bahwa hotelnya menghadap laut, sisinya pandangnya panoramik gitu. Ternyata actual-nya hanya sepotong, hanya 30 derajat dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang beberapa brand hotel menggunakan New Reservation System, jadi si kamarnya itu akan terlihat apa yang kita booking nanti sesuai dengan kamar yang kita dapetin, yang kita pilih gitu ya. Terus yang kedua, kita bersinggungan dengan revenue management itu yang saya sampaikan, bahwa kita nanti akan bikin atribut. Atribut itu semacam suatu trik harga supaya harganya lebih mahal gitu ya. Kamu sama-sama hotel ocean view, tapi yang satu bathtub, yang satu misalnya shower, yang satu misalnya ada minibar free, yang satu enggak gitu ya. Atau yang satu yang satu menghadap city, yang satu menghadap ocean, kamu bedain harganya. Nah, itu adalah satu contoh atribut. Jadi kamu memberikan turunan-turunan dari kamar itu supaya harganya menjadi berbeda, dan kamu berikan pembedanya itu supaya memaksimalkan revenue. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau kamu training misalnya di reservation ya, kan biasanya selama ini kamu training, kamu terima semua bookingan dari beberapa platform, ada tamu by email, ada menggunakan OTA, ada menggunakan hotel website kita gitu ya. Nah, kamu harus tahu apa bedanya channel manager, booking engine gitu ya. Kalau channel manager itu adalah satu platform di mana semua harga itu yang terutama dari OTA itu dimasukkan ke dalam sistem. Kalau zaman dulu kita merubah harga itu, misalnya sekarang okupansinya 60%, kamu mau naikin harganya lebih mahal gitu ya, dari bar 6 misalnya ke bar 4 gitu ya. Dari bar 6 ke bar 4, masih ingat apa namanya bar? Ada yang tahu bar apa istilah bar? Bar kepanjangan dari apa? BAR atau BFR? Arrival. Base apa, sorry? Base apa, Pak? Bentar, Pak. Aduh, baru minggu kemarin Bapak kasih tahu itu. Bar itu base available rate ya. Jadi kamu nanti ada struktur harga. Struktur harga itu seperti yang saya sampaikan dulu. Jadi kalau kamu levelnya front desk, kamu kasih bar 6. Tapi atasan kamu lebih murah lagi bar 5. Di atasnya FOM mungkin ada dosem bar 4. Nanti paling ngasih diskon paling gede GM misalnya bar 2 misal gitu ya. Nah, dengan menggunakan zaman dulu tuh kita ngerubahin satu-satu tuh, ngerubah barnya. Misalnya di Traveloka kamu rubah sekarang okupansinya jadi 70, rubah dari bar misalnya dari bar 3 ke bar 4 gitu kan ya. Terus nanti belum Peggy, belum Blibli.com dan sebagainya. Kamu bayangin aja kalau kamu punya OTA-nya contracting-nya 20 OTA, kamarnya ada 6, tapi kan turunannya banyak. Berapa banyak yang kamu harus update gitu kan harganya. Nah, dengan channel manager kita langsung bikinin satu perintah atau script di mana kita ngasih perintahnya, jika okupansi achieve 60%, maka pakai gunakan harga bar, misalnya bar 6 gitu kan.
Nah, dia akan automatically waktu si okupansinya naik, harganya langsung berubah di sistem. Jadi nggak manual lagi kamunya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke ya. Paham, Kalau Pak. kalau booking engine apa? Booking engine ada yang tahu nggak apa? Alat bukan Pak, alat untuk Di reservation juga booking engine apa juga? iya. Jadi kalau kamu bikin website ya, kalau kamu belajar bikin website, misalnya kamu belajar bikin website, nah websitenya itu kan statik, nggak apa, tidak bisa apa sih dual communication gitu ya. Nah supaya dual communication itu pakai booking engine. Jadi waktu ada tamu mau booking, dia akan lari ke sistemnya itu untuk nge-refer ke sistem kita punya PMS di hotel. Jadi waktu terjadi kamar, misalnya di depan udah kejual kamarnya, di lock-nya tinggal 10, maka harus di OTA pun tinggal 10 gitu loh. Nah itu pakai booking engine untuk komunikasinya. Jangan sampai kamu gini di booking engine seolah masih di website seolah masih ada kamar 10 kamar gitu yang available ya. Tapi ternyata banyak yang walk-in nih, kamar udah kejual habis. Nah bahaya kan nanti di website ternyata masih open seolah masih ada kamar yang belum terjual. Nanti giliran dipilih sama tamu, kamarnya nggak ada. Tamu bisa komplain kan. Nah makanya itu namanya booking engine itu mengkomunikasikan antara sistem di kita, PMS di sistem di hotel dengan website kita supaya inventorinya terus ngupdate gitu ya. Jadi berapa kamar yang available, yang actualnya di dalam hotel itu akan nongol di websitenya segitu, di OTA juga segitu gitu ya. Malah kadang-kadang kita di OTA kita nggak buka semua sih kalau mau strategiknya. Jadi kamu punya kamar 100 kamar, kamu kasih allotment aja ke Traveloka atau semua di booking di channel manager kamu kasih misalnya 20 kamar aja. Kalau udah 20 kamar terjual udah dikunci. Supaya apa coba? Ada yang tahu nggak strateginya kalau gitu? Misalnya saya punya 100 kamar, saya mau ngunci 20 doang buat OTA. Menurut kamu kira-kira strategiknya apa itu? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Kalau biar nggak overbooking, Pak. Oke, terus selain itu apa lagi? Yang berhubungan Biar dengan kalau revenue management. Biar apa? Kalau misalnya ada yang walk in itu ada kamarnya, Pak. Sama kalau misalnya ada kamar yang OO atau gimana gitu, kerusakan di kamar kamu itu bisa pakai kamar yang tersisa tadi. Oke, bisa juga, tapi ada lebih spesifik nggak yang berhubungan dengan revenue management deh? Apa kira-kira menurut kamu? Basicnya revenue management untuk apa coba? Ingat nggak yang Biar kalau tamu walk in itu harganya lebih tinggi, Pak. Kan kalau misalnya dari OTA itu biasanya harganya kita tuh dapatnya lebih rendah, Pak. Yes, benar, betul itu. Jadi gitu. Jadi kita sengaja ngeblok ini supaya dengan harapan ada tamu walk-in yang dapat harganya kita jual publish atau kita jual bar satu gitu ya. Karena biasanya kalau orang walk-in kan biasanya dia untuk pindah hotel lagi kan juga malas ya untuk ini segala macam. Kalau dia nggak biasa pakai OTA pasti dia kan go show pengen stay di situ gitu kan. Nah kita bisa offering minimal kita upgrade jual kamar yang upsell, bukan upgrade. Kita upselling kamar yang dia mau misalnya di aduh Pak, di nya habis, adanya kamar ini kan lumayan tuh kamu jadi revenue management, kamu bisa jual kamar-kamar yang harganya lebih mahal. Itu strategiknya ya. Jadi kamu setup-in aja, tapi kalau hotel yang kebanyakan OTA, sebenarnya idealnya sih ya percuma punya sales dong, ya nggak? Lu buka aja OTA-nya semua, nggak usah pakai sales. Jadi kan nanti kerjanya sales di mana dong kalau OTA-nya lebih banyak gitu kan. Karena OTA itu emang jualan gampang, tapi kan kamu harus bayar commission, benar nggak? Kamu harus bayar komisi ke Travelokanya, kamu bayar komisi ke Tiket.com. Misal harga kamar kamu 1 juta, kamu dapatnya nggak 1 juta, kamu bayar 23%, 24%, itu ke Traveloka. Jadi dapatnya kamu 800.000. Beda kalau tamu yang go show. Kalau dia bayar 1 juta, kamu dapatnya 1 juta ya nggak dapatnya, nggak dipotong komisi lagi kan. Nah itulah makanya kita harus strategi di revenue management seperti itu.
Nah, banyak beberapa hotel kadang-kadang saya juga aneh gitu. Kamu OTA-nya berapa? 60%, buset gede amat gitu kan. Berarti sales-nya nggak punya market yang kuat gitu, nggak punya backbone gitu kan. Ya kalau desperado, kalau putus asa emang paling gampang jualan di OTA gitu ya, nggak mikir ibaratnya ya. Sepanjang lu harganya murah, segala macam pasti laku duluan. Tapi kan how low you can go gitu, nyampe berapa lama bisa jualan seperti itu gitu. Produknya makin lama kan rusak dong. Laku sih laku, tapi harga jualnya murah. Makanya dibutuhkan revenue management. Ya revenue management kita bikin strategi kira-kira dengan kamar 100 itu kita maksimalin gimana? Oke, kita kasih OTA 20%, sisanya kita main corporate, sisanya lagi main FIT. Nah, itu yang benar gitu. Kita ada strateginya. Jangan hotel dibukain aja semuanya OTA-nya. Ya nggak ada kerjaan dong si sales-nya kalau gitu. Nungguin aja nanti nunggu OTA-nya gitu ya. Nah, kamu kalau yang udah pernah training di reservation pasti udah tahu ya gimana apa bedanya tentative booking, confirm booking. Ada yang tahu nggak apa tentatif mau confirm bedanya apa? Tentative Kalau booking yang apa? itu Confirm apa? masih sementara, Pak. Apa? Kalau yang tentatif booking itu yang masih sementara. Berapa lama kamu kasih waktunya tentatif itu? Tentatif harus ada lead time juga ya. Kamu juga jangan kebiasaan kamu jadi reservation. Banyak orang-orang sales yang senior suka ngeblok aja tuh. Ngeblok kamar aja. Padahal reservation-nya masih tentatif, belum pasti gitu. Nah, kalau udah diblok kan kamu nggak bisa kesempatan untuk jual ya nggak? Biasanya yang terjadi anak sales gitu kan, yang anak seniornya dia ngeblok, yang juniornya mau masuk, pada ada production-nya nggak bisa masuk karena kamarnya udah diblok. Makanya dibutuhkan revenue manager. Revenue manager itu yang menentukan mana yang mau diblok, mana yang nggak diblok. Nah, kalau kamu jadi revenue manager, kamu jangan mau misalnya main ngeblok, oke gue kasih blok sehari ya, kalau nggak ada gue rilis. Siapa aja yang masuk duluan, yang confirm, yang payment, kita kasih kamarnya gitu. Nah itu, jangan sampai nanti kamu diblok lamaan, akhirnya itunya cancel, kamu nggak ada kesempatan untuk jualan. Itu yang jadi problem. Banyak terjadi kalau hotel yang udah agak-agak tua tuh biasanya si salesnya suka agak-agak gitulah ya, jadi ngeblok ngerasa ternyata nggak jadi dan sudden gitu loh cancellation. Nah makanya kamu biasanya juga nanti bikin kayak model weekend gitu ya. Kalau hotel-hotel dulu saya di Bandung, weekend itu pasti 100%. Kita harus guaranteed no show ya. Kalau no show tetap bayar gitu ya. Karena kita nggak ada kesempatan jualan ibaratnya gitu ya. Jadi kita kasih nyampe 6 PM rilis itu nyampe jam 6 ya. Jam 6 nggak ada, kita rilis, kita jual gitu. Jadi kita pun ada kesempatan jualannya kan dari jam 6 sore nyampe waktunya udah mepet kan. Jarang-jarang kan kalau orang ke Bandung mungkin dari Jakarta atau dari kota lain kan pasti masuknya check-in time gitu jam 2 atau paling sore pun jam 5 gitu. Tapi pun yang jam 5 rata-rata udah booking duluan gitu. Kalau yang go show kan rata-rata kalau hotelnya atau kotanya rame dia beresiko ya untuk dapat kamar kan susah gitu ya nggak? Di Iya, satu betul, sisi Pak. kita hotelnya juga jadi susah jualannya karena orang udah ragu kira-kira gue dapat nggak ya kamar kalau gue go show sekarang gitu ya. Nah makanya kamu harus dipagerin tuh pertama ya tadi 6 PM rilis, guaranteed no show, itu harus dijalanin kalau nggak bisa 100% tuh weekend. Jadi dulu saya punya GM, dia selalu pesan ke FOM saya zaman dulu, kalau nggak 100% lo nggak boleh pulang. Jadi kalau harusnya Jumat dia pulang misalnya jam 7, kalau Sabtu Minggunya belum bookingannya belum confirm 100%, dia harus masuk tuh Sabtu, harus ngisi gimana caranya supaya 100% itu. Karena sayang kalau market kamu udah kuat, terus kamu nggak lapar gitu, nggak hunger nyari market. Karena kita kan bersaingnya dengan hotel-hotel lain gitu. Hotel-hotel lain juga sama, punya strategi gitu. Jangan sampai kita yang lain penuh, kita nggak penuh gitu ya. Padahal situasinya lagi city occupancy lagi bagus gitu ya, segala macam ya. Oke, dipastikan kamu di reservation-nya itu benar, ibaratnya garbage in, garbage out ya. Kalau reservation-nya bermasalah,
biasanya nanti di kreditnya, di AR-nya atau di kredit meeting, grupnya atau tamunya nggak kebayar tuh. Misalnya reservation-nya nggak jelas namanya, guarantee letter-nya nggak ada, giliran tamunya check out, si akunting mau nagih, tamunya deny, atau corporate-nya deny, karena nggak lengkap kamu ininya. Nah, makanya hati-hati kamu jadi reservation, pastiin sebelum tamu check-in itu kita ada pre-arrival meeting kan ya, gitu ya. Itu semuanya udah on proper gitu ya. Kalau memang GL-nya masih ada di si sales, kamu tagihin ke sales-nya, pastiin kalau nggak ada, tanggung jawab sales-nya ya, nanti kalau ada problem gitu kan. Kalau tamunya nggak bayar, tamunya no show, dan sebagainya. Oke, di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjut nih. Cukup jelas, Pak. Oke. Prinsipnya kita jadi reservation, kita memastikan semua reservation itu harus jadi confirm gitu ya. Nah, beberapa strategik yang banyak dijalanin. Dulu saya punya hotel di Bandung itu yang modelnya karena weekend penuh, seperti saya sampaikan tadi, kita selalu overbooking gitu loh. Karena nggak apa-apa kita overbooking, karena kan kemungkinan ada cancel, ada segala macam, tapi kita punya sister hotel atau punya hotel untuk hotel lain gitu ya, kalau nyampe yang terburuk, kita bisa transfer gitu ya. Tapi sebisa mungkin jangan sampai transfer sih. Nah, biasanya kita reservation pagi hari kita akan ibaratnya backwash ya, ngebersihin ya. Status-status yang masih pending, yang masih tentatif, semuanya harus jadi confirm. Payment-nya harus sudah beres, apalagi kalau maksudnya kamu jualan New Year's gitu ya. New Year's itu biasanya kita H-min berapa ya, H-5 lah, itu udah confirm semuanya. Payment-nya udah, itu segala macam gitu kan. Saya pernah dulu punya reservation yang nakal gitu, dia bilang udah beres, waktu dicek 5 hari sebelumnya ternyata payment yang ini belum, yang itu segala macam lah, banyak alasan. Nah, kita nggak mau gitu, kita jangan sampai pas malam tahun barunya, ternyata yang tadinya udah booking cancel atau nggak jadi karena nggak ada payment kan, dia karena belum payment. Nah, makanya untuk yang bersifat kayak tadi tahun baru, lebaran, itu harus payment in advance ya, harus bayar di muka ya. Kamu jangan mau di booking aja tanpa ada guaranteed, karena nanti kesempatan kamu untuk menjual lagi susah waktunya. Gitu ya. Jadi pastiin payment-nya, guys-nya sudah bayar. Advance payment kalau di peak hours atau di peak season, cancellation policy-nya juga dipastiin bahwa cancel ada penaltinya. Kalau kan kayak kita ini aja pesawat, kalau kita hari H-nya angus misalnya, atau misalnya H-5 hanya diganti 50% dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita biasanya kerjasama sama sales nanti untuk memastikan supaya kamar keisi gitu ya. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini tipe-tipe reservation ya, ada tentatif, confirm, ada waiting list. Tergantung hotelnya sih, biasanya cuma 2, tentatif sama confirm. Tapi kalau hotel yang penuh terus pasti ini waiting list banyak nih. Karena dia nggak ada yang tentatif, malah semuanya confirm malah gitu. Karena semua orang mau booking yang udah pasti gitu. Justru ini yang nggak kebagian karena mungkin telat dan sebagainya. Ya tergantung dari hotel ya, beberapa hotel yang udah okupansi selalu bagus biasanya sih ini nih 2 nih confirm sama waiting list ya. Dan semuanya guaranteed. Nggak ada yang non guaranteed ya. Jadi udah sampaikan tentatif artinya apa, waiting list artinya apa, nanti kamu baca ya. Nah, itu tadi yang guaranteed reservation, pastikan ya payment-nya sudah dibayar kalau memang FIT. Kalau misalnya corporate, di kontraknya ada jelas bahwa untuk tanggal-tanggal tertentu, ada untuk tanggal-tanggal yang saya sampaikan tadi, misalnya lagi peak season, nggak bisa cancel. Kalau cancel ya tetap harus bayar, misalnya 2 malam, 1 malam guaranteed gitu ya. Jadi malam keduanya kita bisa jual. In case kamu dalam 1 malam itu ternyata kamu bisa jual lagi, itu rezekinya hotel itu ya. Tapi kan sebenarnya kita udah ngeblok buat tamu yang sebelumnya. Dan yang kedua, ada yang tahu apa artinya allotment? Ada yang tahu nggak?
Allotment artinya apa tuh? Belum tahu, Pak. Jadi allotment tuh gini, misalnya kamu apa ya? Kamu lagi kondisi hotel rame gitu ya. Terus kita udah ngasih allotment tuh jatah ibaratnya ya. Allotment untuk OTA tadi kan 20 kamar ya. Terus misalnya 20 kamar itu pagi hari udah penuh tuh. Terus si Traveloka, Tiket.com minta tambahan additional allotment gitu ya. Ya kamu lihat dulu tuh kondisi marketnya, kemungkinan untuk jualan FIT lebih tinggi bisa nggak gitu ya. Kalau memang bisa ya kamu strict aja bilang nggak bisa. Tapi kalau kadang-kadang kita juga perlu OTA di satu sisi gitu ya. Lagi sepi ya allotment-nya bisa dibuka gitu ya. Nah cuman kadang-kadang harus konsisten gitu, kita nggak bisa hari ini 50, besok 20, kita harus strict gitu ya. 30 ya 30 gitu lah. Kalau kecuali kepepet banget, kamu nggak ada ini ya kamu tinggal nelfon ke si itu nih gue ada harga segini ya, tapi hari ini doang ad hoc gitu ya. Tapi allotment-nya tetap kayak kemarin gitu, tetap misalnya 20 kamar per hari allotment-nya, jatahnya. Allotment tuh jatah ya jadi. Ya kalau kecuali kamu kepepet, dibilang ada ad hoc nih, mau nggak nih adik kita masih ada open kamar segini, harganya segini gitu. Kalau mau booking sekarang, payment sekarang gitu ya. Itu namanya allotment. Prepayment kamu udah tahu ya, jadi dia bayar di muka dulu, bisa dengan credit card kalau apa namanya, kalau FIT ya, kalau individual ya, atau transfer dan sebagainya ya. Nah kalau corporate gimana? Corporate cukup dengan garansi letter sih. Dia menuliskan bahwa kami menggaranti 1 malam no show gitu ya. Udah itu sebagai jaminan. Jadi kalau ada apa-apa grupnya nggak datang, kita tetap nagih. Gitu ya. Pak, kalau misalnya Pak lagi high season nih Pak di apa namanya tahun baru, kan mereka booking lewat telepon, terus mereka DP setengah harga nih Pak. Itu kita bisa bikin ketentuan 6 PM release nggak Pak? Kalau misalnya dia kita kasih ketentuan kalau sampai jam 6 nggak datang, kita jual lagi kamarnya seperti itu Pak? Oh nggak bisa, kan kamu udah jual, dianya udah bayar penuh. Bukan Pak, bayarnya itu setengah DP Pak. Oh nggak bisa, ya bisa. Jadi kita nanti kamu kasih itu bahwa biasanya kita nggak minta apa kalau peak season, high season kita mintanya dia full payment ya, nggak bisa DP gitu ya. Oh, Nah, baik, Pak. kecuali misalnya kata kamu 3 bulan sebelumnya dia DP dulu, tapi kita tetap kasih tiers-nya apa kasih batas waktu akhirnya gitu ya. Karena kalau nggak gitu nanti kamu serba susah gitu mau dijual nggak bisa, karena udah ngerasa orang udah DP tapi belum setengah kan. Setengah kan belum firm gitu kan ibaratnya gitu ya. Jadi kamu harus kasih timetable-nya. Misal DP 50% tanggal segini, tapi tanggal segini harus lunas. Kalau nggak ya kita rilis dan nggak bisa di-refund gitu ya, nggak bisa dibalikin gitu ya. Baik, Ya. Pak. Oke. Nah ini biasanya kita kalau jadi reservation, step-stepnya seperti ini ya. Jadi biasa kan bisnis datang dari sales, nanti datang, nih tolong bookingin segini, terus nanti dari email dan segala macam. Nah kamu udah mulai tuh sebagai reservation, masukin ke sistem segala macam kan. Nah nanti kan di situ akan kelihatan mana kamar yang kurang, ternyata ada overbooking untuk dilakuin gitu kan. Nah semuanya itu statusnya kamu nanti harus diskusiin tuh sama si sales-nya, sama revenue manager, grup mana yang mau kamu ambil. Bagusnya sih grupnya yang harganya mahal ya, tapi kan kita harus lihat juga kalau kamu punya apa namanya klien yang loyal ya, walaupun harganya slightly lebih rendah, tapi dia sudah production-nya dari tahun ke tahun sering ngirim tamunya ke kita gitu ya, ke hotel kita. Kita juga harus fair dong gitu, jangan sampai merekanya kecewa nanti pindah hotel juga repot gitu. Gara-gara kamu hanya ngebelain 2 kamar harganya lebih tinggi, giliran kamar yang si kamar loyal ini di-reject gitu ya. Jangan sampai seperti itu juga gitu kan. Nanti kan dia bisa aja ngecek, oh ternyata masih open tuh kalau gue booking individual. Kenapa kalau corporate dibilangnya habis? Nah itu juga jadi problem tuh nanti. Biasanya recovery-nya susah tuh. Kita mau nyampe harus GM harus datang minta maaf.
dan sebagainya. Jadi hati-hati juga dalam nge-reject itu harus bijaksana juga gitu ya. Kadang-kadang kita udah punya loyal market, karena saking loyalnya, ya harganya juga kan karena dia production-nya banyak nih, setahun bisa sekian ratus ribu room night gitu kan. Karena kamu mikirnya dia project-nya gede, ya harganya kasih kan yang corporate-nya lebih murah gitu ya. Nah, pada satu titik ini ada permintaan demand dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kamu kadang-kadang, aduh gue kurangin, kalahin aja nih yang loyalty guest gitu ya. Jangan juga gitu, nanti akan problem nanti. Kalau sampai mereka tahu kan nggak bagus nanti kitanya, problem di kita ya. Oke. Nah selanjutnya pastikan kalau tadi peak season, high season, semua sudah confirm payment-nya segala macam di ya minimal H-2, H-3 lah gitu ya. Jadi ya pengen aman harus gitu udah ini, karena kamu masih punya waktu untuk jualan lagi, tapi jangan H-1 gitu kan repot nanti kamu jual. Ya kalau misalnya demand-nya banyak, apa namanya tuh, akses ke kota itu gampang sih, oke gitu. Tapi kalau misalnya itu kan orang biasanya udah booking jauh-jauh hari, nggak mungkin saya ke Palembang go show gitu, karena saya nggak tahu Palembang, saya misalnya dari Bandung gitu, Palembang saya nggak tahu di sana hotelnya city occupancy-nya berapa ya, takutnya sampai sana jauh-jauh nggak dapat hotel yang bagus gitu ya. Dapat hotelnya levelnya di bawah, harganya mahal, yang mendingan hotel yang bagus harganya mahal gitu kan. Nah orang kan akhirnya buat pastiin ya dia booking dulu lewat OTA, OTA habis ya dia harus confirm ke hotel dan sebagainya ya. Ini proses dari booking ini ya, jadi masing-masing punya karakteristik ya masing-masing. Kalau orang leisure biasanya, kalau dulu di Bali itu ada 60 hari, 90 hari jauh-jauh, tapi kan sekarang sih dengan teknologi saat ini anytime kita bisa booking kapan aja gitu ya. Apalagi dengan banyak OTA ini kita tinggal lihat hotel mana yang kosong, hotel mana harganya yang lebih bagus, lokasinya lebih bagus, dan pastiin ya itu yang jadi problem apa ya, hotel website kita kurang banyak booking itu karena satu nggak menarik websitenya, kedua lama diaksesnya, terus ketiga image-nya juga. Jadi website itu bukan kayak ngebangun rumah. Jadi kita tuh harus setiap hari tuh dicek gitu, dibersihin, terus kalau ada gambar yang nggak jelas dirubah, dibikinin promo gitu. Jadi banyak kamu lihat ada suatu hotel punya website, dari hotel yang buka sampai hotelnya 5 tahun, 10 tahun itu aja nggak ada apa sih namanya, modifikasi, nggak ada kayak renovasi segala macam. Justru kita tuh harus sering diupdate gitu. Jadi kamu kalau nanti jadi revenue manager ya, kadang-kadang sama OTA itu beberapa image hotel kamu tuh dihilangin supaya kamu sering ngontrol gitu loh, supaya ngupdate gitu loh. Jadi karena kamu sering diupdate, jadi ya production yang bagus, pasti ranking hotel kamu akan minimal di first page lah di OTA itu gitu ya. Nah itu adalah strategi juga, kita nggak bisa jadi punya website udah dimatiin gitu aja, udah nggak dipelihara gitu, nggak di-maintain gitu, nggak bisa. Kita harus update image-nya, update promonya, terus kita cek juga kalau ada something wrong, misalnya booking link-nya nggak jalan dan sebagainya macam. Ya, saya mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, ini adalah model dari reservation ya. Biasanya tamu langsung telepon ke hotel. Kalau sekarang kita ada beberapa brand menggunakan mobile apa namanya, mobile booking ya. Jadi dia booking langsung dari handphonenya langsung ke hotel kita, dan sampai kebikin kunci pun kalau dia apa namanya udah payment, terus dia mau request kunci, nanti request kuncinya udah bukan kunci metalnya, tapi ada QR code yang masuk ke handphonenya. Jadi dia akan buka handphone apa kamarnya, buka lift itu pakai, buka gym pakai dari handphone, karena dia udah payment dan udah dapat link kuncinya gitu ya. Nah, tapi kamu bisa bayangin kan, kamu pernah baca nggak berita kemarin ada hotel di Amerika, grupnya MGM ya, itu dihack sama hacker dari sistem kunci.
Jadi kuncinya itu di-hack, akhirnya hotelnya down sistemnya. Terus mesin kasinonya juga down itu seharian itu. Nah, makanya itu juga harus ada pengamanan nih sekarang ini. Jadi beberapa hotel melakukan pengamanan, jadi software-nya diganti kayak gitu. Karena hackernya juga pintar makin lama gitu. Dia bisa ngebuka kamar dari program yang dia remote dari jauh gitu. Kamu bisa bayangin kalau tiba-tiba mesin kamu down gimana jualannya gitu kan. Makanya itu harus safety juga yang namanya sistem kamu. Ya namanya hacker pasti nyarinya yang hotel gede-gede, tapi ada juga hotel yang iseng. Hotel yang iseng, hacker yang iseng. Misalnya kamu punya hotel di Palembang, saya isengin ya, saya hack sistem kuncinya, saya hack, akhirnya kamu nggak bisa jualan kan. Nah, kamu bisa bayangin aja kamu yang front desk yang terbiasa bikin kunci, ngecek kamar itu by system, hari itu kamu nggak tahu kamar mana yang keisi, kamu harus ngetokin satu-satu kan, mana kamar yang udah keisi, mana kejual, karena sistemnya down itu mati. Kalau kamu nggak ada hard copy. Makanya biasanya ada contingency plan, ya biasanya satu shift kita ngeprint gitu kan. Nah, biasanya si hacker akan minta uang tuh. Kayak kalau lu mau pulih lagi sistemnya, lu bayar gue berapa miliar gitu kan, bisa dibayangin kamu. Kamu akan kerugi berapa hari itu selama nggak bisa bayar ke hackernya ya. Nah itu yang terjadi sekarang ya. Ada beberapa hotel kemarin itu kejadian seperti itu. Akhirnya dia melakukan pengamanan sistem di kuncinya. Ya. Kita lanjut. Nah ini model reservation saat ini saya sampaikan nih channel manager. Jadi channel manager itu dia nge-pooling semua rate ya. Jadi semua rate masuk ke dia, ke channel manager. Nanti dia dibikinin itu tadi strategik okupansi segini, masuknya bar 6, okupansi segini, masuknya bar 1, bar 2, bar 3, segala macam. Jadi yang bekerja sistem. Jadi kamu jadi front desk sudah nggak usah setup harga lagi, udah langsung pop up harganya. Okupansi segini, harganya udah segini, segala macam ya. Ini booking engine-nya yang berfungsi untuk ngejual hotel kamunya gitu, PMS dari hotel kamu dibacanya pakai booking engine gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah dulu modul reservation itu bukan dulu. Modul reservation itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari data pertama kali customer itu bikin booking masuk ke sistem dan nanti akan masuk ke register nyampe di ada namanya bank data atau reserve booking. Nah ini juga hati-hati ya, banyak sekali kejadian beberapa hotel ada fraud. Kamu pernah dengar nggak istilah fraud? Ada yang tahu fraud apa? Belum tahu Pak. Iya Pak. Fraud itu ini Pak, apa penipu gitu Pak. Ya. Soalnya pernah dapat kasusnya Pak kemarin. Nah jadi hati-hati di sini tuh banyak data yang bobol gitu ya, terutama kartu kredit gitu ya. Datanya, nah makanya sekarang beberapa hotel menggunakan pengamanan di sistem kartu kreditnya, dia akan diacak gitu kan. Jadi kalau kamu baca di sistem seharusnya tidak semua nomor kartunya nongol, sebagian akan ditutup karena akan khawatir gitu ya, diambil hacker, diambil ya siapapun lah yang mencoba gitu memfraud atau mengambil gitu ya. Nah, Pak, itu juga izin bertanya, menjadi Pak. Kenapa? Itu Pak, kalau misalnya kayak booker yang bisa jual harga kamar sangat murah itu gimana itu jadi Pak? Ya, Kan kalau banyak nih, Pak sekarang nih booker yang ngejual kamar harganya itu jauh dari kata ya, pokoknya lebih murah Pak, murah banget dari malah Pak. hotelnya. Hotel, iya Dari dari hotel bintang hotelnya. 5 pun dari hotelnya. Oke. Biasanya ada dua kasus ya. Pertama biasanya umum untuk kondotel. Kondotel udah pernah saya ceritain belum ya? Jadi kondotel itu hotel yang dimiliki oleh banyak orang. Jadi misalnya kita ada apartemen dijadiin kondotel dijadiin hotel ya. Tapi masing-masing kamar punya orang berbeda-beda. Misalnya Pak Jul punya kamar 301, saya punya kamar 501. Kamar saya dititipin, tolong jualin ke si Windem gitu, Windem sebagai operatornya. Tapi saya juga bisa jualan juga gitu kan. Nah, saya daripada kosong, saya jualin juga gitu. Nah, itu yang bikin banting harga itu. Nah, harusnya kalau kontrak itu dia nggak boleh jualan lagi sendiri. Itu satu.
Terus yang kedua bisa jadi istilahnya namanya balak ya. Jadi balak itu kamu beli kayak beli ijon gitu loh. Jadi kayak Traveloka itu dia beli Windem misalnya 1.000 voucher kamar deluxe gitu ya. Waktu dia beli harganya 700.000 gitu kan. Dia pikir Windem laku di Palembang, ternyata agak-agak sepi tuh. Nah si Traveloka daripada rugi duitnya udah dibeliin voucher tapi nggak ada tamu, dia banting harganya gitu dari 700 ke 500. Nah biasanya gitu sih yang terjadi. Tinggal nah itu tergantung sebetulnya siapa yang ininya. Tapi biasanya sih kalau hotel brand yang gede sih nggak mungkin sih lebih murah karena dia strategi harganya udah dikunci, nggak mungkin. Malah ya dianya akan rugi gitu kan ya. Kalau kamu jadi agent gitu kan jual rugi kan ibaratnya kan. Kamu beli dari hotel harganya 500. Biasa kamu jual ke klien 600. Karena kamu nggak ada klien, kamu jual jadi balik modal lah misalnya GoPay lagi gitu kan. Ada juga sih gitu kan. Tapi ya kamu nggak dapat untung apa-apa ya nggak. Sedangkan duitnya udah dibayar duluan di muka gitu. Iya, Biasanya betul, Pak. gitu. Nah ini jadi alurnya reservation ya ini yang banyak juga menjadi hal yang apa ya maksudnya itu yang tadi saya sampaikan di sini juga banyak hati-hati gitu ya ada fraud karena ada data-data tamu ya dulu sampai kejadian ada satu hotel data tamunya keambil orang dicuri orang gitu di situ kan data di situ kan ada data pribadi yang sangat private gitu ya. Nah ini juga sistemnya harus dijaga gitu loh. Jadi kalau malah beberapa orang VIP kalau masuk ke hotel, kalau datanya nggak mau ini ya dia pakai data sama orang dulu gitu supaya data dia nggak ke encrypt, nggak ke ambil sama orang lain gitu ya. Ini attribution-nya sama ya. Jadi nanti orang masuk atau booking ke hotel itu ada berbagai tujuan ya, ada yang leisure, ada yang bisnis. Nah kalau bisnis tipenya seperti apa? Ada yang lewat corporate-nya, ada yang lewat sales, atau ada yang lewat GDS itu Global Distribution System ya, atau dia walaupun dari bisnis dari corporate tapi boleh sama corporate-nya pegang ke OTA gitu ya, dia booking dulu ke OTA nanti di reimburse jadi. Nah ini adalah flow-nya gitu ya. Tapi kalau orang leisure dia langsung booking. Tapi kalau customer loyalty dia ada sistemnya sendiri, misalnya Marriott Bonvoy gitu kan. Nah dia bookingnya pakai aplikasi Marriott aja, dia langsung automatically dan setiap booking dia akan ada poin dan poin dia bisa dipakai untuk pesawat, untuk upgrade, untuk diskon segala macam. Jadi ini adalah flow-nya tamu sampai ke hotel dengan jenis segmennya masing-masing ya. Lanjut, ini adalah seluruh yang berhubungan dengan reservation nih, mulai dari bookingnya, terus resources-nya, cara bookingnya, sampai pihak-pihak lainnya, semuanya dalam satu bentuk, bahkan kurang lebih dia itu bekerja untuk banyak pihak gitu ya. Bisa jadi dari IG juga kan sekarang udah bisa di-link ke hotel system, IG bisa langsung ke booking engine gitu kan. Berarti kamu reservation bisa dapat dari sosial media juga, atau bisa dapat dari sistem loyalty seperti disampaikan tadi yang Marriott Bonvoy dan sebagainya. Atau gara-gara kamu lihat cerita seseorang tentang hotel itu akhirnya bookingnya, resources bookingnya justru dipengaruhi atau influence dari kayak tadi itu, kayak orang ngeliatin orang influencer nginep di mana gitu kan ya. Nah, kamu jadi pengen nyobain nginep di situ gitu kan. Nah itu ya kita biasanya juga kita bikin anggaran untuk siapin influencer. Biasanya dalam 1 tahun kita bikin berapa quarter gitu ya. Karena sekarang cukup efektif ya, tapi kamu harus lihat juga si influencer itu followernya generik atau kamu harus cek gitu ya, si followernya itu apa memang fake atau memang follower itu
ada kontribusinya, banyak orang lihat kontennya si influencer-nya itu, dan bagi kamu cocok gitu untuk market hotel kamu. Jangan sampai maksudnya oke ini orangnya bagus follower, tapi dia orangnya terlalu anak muda, ternyata nih hotelnya hotel kelas luxurious itu nggak masuk juga misal gitu ya. Atau ini followernya pejabat, tapi ini hotelnya konsepnya hype, maksudnya konsepnya bintang 2 tapi yang agak ke anak muda misalnya vape dan segala macam, oh ini mungkin nggak cocok. Nah itu makanya kamu harus juga analisa, nggak semua influencer bisa kamu pakai gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga harus review lagi, ternyata pakai ini nggak ada impact-nya gitu ya. Banyak juga yang sekarang kan banyak tuh follower, influencer-influencer yang mau gratisan tuh. Dia ngirim email ke hotel, dia bilang dia mau datang ke Palembang, dia minta complimentary gitu ya kamar. Kita lihat dulu dia potensial nggak buat kita pakai gitu kan ya. Kalau ternyata abal-abal gitu, ternyata bukan market kita, ngapain gitu ya. Tapi kalau benar-benar dia influencer yang banyak, kontennya bagus, menarik, dan followernya juga interaktif gitu ya, nah, kita bisa pilih itu menjadi influencer kita. Di satu sisi hotel, dia bisa bikin promo secara free ya. Kita hanya bayarin kan hanya kamar, mungkin makan, tapi dia nge-review experience stay-nya di hotel kita dan sebagainya. Gitu, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya Mbak sini? Hah? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhirin. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, baik Pak. Ketua kelasnya siapa? Baik. Ketua kelas siapa ya? Lupa. Anastasia, Pak. Pak. Anastasia Pak untuk weekly-nya. Oh, nanti tolong di-update yang itu ya, yang nggak hadir ya. Nanti disampaikan Pak. Oke, thank you. See you next week. Bye. Thank you Pak. Thank you, Thank you, Pak. Pak. Thank you, Pak.